Masjid yang berasal dari gereja. Pemirsa beriman, masjid dan gereja merupakan bangunan suci bagi agama tertua di dunia, yakni Islam dan Kristen. Meskipun memiliki ajaran yang berbeda, akan tetapi baik Islam maupun Kristen memahami bahwa ada kekuatan besar yang menguasai kehidupan ini, yakni Tuhan yang Maha Esa. Di seluruh penjuru dunia tersebar banyak sekali kisah-kisah toleransi antar umat beragama, terutama tempat suci mereka yang kadang berdampingan. Bukan itu saja, ada juga kisah-kisah masjid yang menjadi gereja dan juga sebaliknya. Dengan beragam alasan, ada bangunan-bangunan gereja di dunia ini yang berubah fungsi menjadi masjid. Bahkan, arsitektur di dalam ruangan masih menampilkan kemegahan gereja. Seperti apakah keindahannya? Berikut gereja-gereja yang diubah menjadi masjid. Masjid Central Wembley, London. Masjid ini terletak di dekat jantung kota Wembley, London, dan merupakan sebuah kawasan yang memang memiliki komunitas muslim yang cukup besar. Meskipun sudah memiliki kubah di bagian puncak menara, sisa arsitektur gereja masih tampak jelas. Dulunya bangunan ini adalah gereja Protestan, namun akhirnya dibeli oleh komunitas muslim pada tahun 1993. Selama 3 tahun bangunan ini direnovasi dan akhirnya menjadi sebuah ruangan besar untuk ibadah umat Islam. Masjid Hagia Sophia, Turki. Pada masanya, Hagia Sophia dikenal dengan Hagia Sophia dalam bahasa Turki, adalah gereja ortodok. Pada tahun 1204 sampai 1261, bangunan ini menjadi gereja Katolik Roma. Tapi saat Konstantinopel dikuasai dinasti Utsmaniyah pada tahun 1453, Hagia Sophia diubah fungsinya menjadi masjid. Bagian altar katedral besar ini diubah menjadi mihrab dan mimbar suci serta ditambah 4 menara di sekitar bangunan. Hebatnya, arsitektur megah katedral Kristen bisa bergabung sangat cantik dengan indahnya kaligrafi Islam di berbagai sudut bangunan ini. Masjid New Peckham, London. Masjid ini didirikan oleh Syekh Nazim Al-Kibrizi. Terletak di dekat Burgess Park, tepatnya di London Selatan. Kini masjid ini di bawah pengawasan Imam Muharrim Adlik dan Imam Hasan Basiri. Dulunya gedung masjid ini adalah bangunan gereja Santa Mark Cathedral. Bahkan bagian atas masjid menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam dengan sebuah mimbar khusus imam dan kipas angin sederhana. Meskipun seperti bangunan rumah biasa, tak mengurangi nilai ibadah di sana. Masjid Agung Cordoba, Spanyol. Awalnya bangunan ini adalah gereja Katolik di sebuah kota di Andalusia, selatan Spanyol, yang dibangun pada tahun 600 bernama Santa Vincent. Tapi saat dinasti Umayyah menguasai kawasan Andalusia, gereja itu menjadi masjid. Mulai digunakan pada tahun 961, perlahan mimbar, mihrab, dan menara ditambahkan di bangunan ini. Istimewanya, Masjid Agung Cordoba menggabungkan arsitektur Renaissance dan Moorish yang sangat tersohor di dunia. Keindahannya terlihat dari material marmer, batu granit, dan kaligrafi Al-Quran yang menghiasi dindingnya. Masjid Zakaria, Bolton, Inggris. Masjid Jami Zakaria atau Zakaria Jam Masjid adalah masjid sentral di Bolton, Inggris Raya. Masjid ini merupakan salah satu dari sekian banyak masjid di Inggris Raya yang dibangun dari sebuah bekas bangunan gereja yang sudah tidak dipakai. Masjid Jami Bolton dibangun dari gereja Metodis yang rusak parah akibat kebakaran hebat, dan kemudian dijual ke Muslim Bolton yang memang sedang mencari tempat bagi pembangunan sebuah masjid untuk menampung jamaah yang semakin membludak dan tak tertampung lagi di bangunan yang selama beberapa waktu digunakan sebagai masjid sementara. Pada tahun 1965 sampai 1967, para mu'alaf di Bolton dan Blackburn sempat tak memiliki tempat untuk beribadah. Tak jarang mereka harus meminjam sebuah diskotik yang diketahui bernama The Aspinall untuk melakukan sholat Jumat yang berlangsung hanya seminggu sekali. Gereja yang dijadikan masjid menurut Islam. Pemirsa beriman, jika terdapat sebuah rumah atau tempat lain termasuk gereja, sementara pemiliknya ingin merubahnya menjadi masjid atau sebagian berkeinginan untuk menjualnya dan dirubah menjadi masjid, hal itu tidak mengapa. Hukum di dalamnya pun menjadi masjid, bahkan sholat di dalamnya pahalanya sempurna, tidak berkurang sama sekali. Abu Daud meriwayatkan dari Utsman bin Abul Ash radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dijadikan masjid Taif yang mana dahulu tempat tauhid atau sesembahan mereka. Syekhul Islam rahimahullah ditanya tentang gereja yang terdapat di suatu desa dan memiliki wakaf. Sementara orang Kristen telah punah dari desa tersebut, yang tersisa di antara mereka telah masuk Islam. Apakah bangunan tersebut boleh dijadikan masjid? Beliau menjawab, ya, jika ahli jemaah atau orang non-Islam yang tinggal di negeri Islam sudah tidak ada lagi seorang pun yang mempunyai hak, maka bangunan tersebut boleh dijadikan masjid. Majmu' Fatawa 31256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar sore ini? Semoga semua pemirsa baik ya. Wisnu baik? Baik. Iya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Berita Islami Masa Kini. Saya Teguh Wisnu. Loh, nggak salah ya? Iya, menarik. saudara saya nih, Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan, TK ya, TKTW. Udahlah lanjut terus. Menarik sekali pembahasan yang baru saja kita saksikan ya, ya, bahwa di Eropa itu ternyata populasi Islam itu berkembang begitu pesat. Masya Allah, ya, Masya Allah ya. Nah, seperti apa Wisnu mengetahui tentang perkembangan populasi di Eropa? Dari tadi kan kita lihat banyak tuh gereja yang berubah menjadi masjid ya. Ini memang kita nggak bisa pungkiri bahwa perkembangan Muslim di Eropa terutama itu berkembang pesat. Jadi memang paling banyak di London tadi, di Inggris lah ya, di Inggris banyak ya, beberapa daerah di Inggris. Tapi juga di Jerman, ini berkembang pesat dan memang tidak bisa dibendung ini. Memang Masya Allah sekali, banyak sekali warga non Muslim di sana yang akhirnya menerima agama Islam. Ini kadang-kadang kita lihat banyak ya cerita-cerita ya Tom ya. Kalau kita ngobrol sama teman-teman yang memang tinggal di luar, bukan hanya Eropa, tapi juga sampai Amerika Serikat gitu. Itu banyak sekali. Bahkan kalau di Amerika Serikat masih sedikit sekali masjid. Iya, tapi di Manhattan di Amerika Serikat itu mau dibangun satu gedung tinggi, itu gedung Muslim, khusus untuk Muslim, untuk pameran dan sebagainya. Itu kita doakan semoga cepat selesai. Amin. Dan yang mengkhawatirkan juga sekarang di Prancis ini dana untuk Muslim lagi dihentikan karena kemarin banyak teror yang mengklaim adalah yaitu Muslim, ISIS, Al-Qaeda segala macam. Makanya. Nah, habis ini ada apa nih? Habis ini kita akan membahas mengenai mu'alaf yang paling berpengaruh di dunia. Wah, Masya Allah. Seperti apa? Ya. Kita saksikan bersama ya. Iya. Ini dia. Mu'alaf paling berpengaruh di dunia. Pemirsa beriman, menjadi seorang mu'alaf tentu tidaklah mudah dilakukan. Karena mereka yang telah memutuskan untuk menjadi seorang Muslim dan mengubah keyakinannya menjadi seorang Islam yang taat, tentunya telah mengalami beberapa hal yang mungkin tidak akan pernah kita rasakan sebagai orang yang sudah terlahir di dalam lingkungan agama Islam. Untuk itulah, kita sebagai seorang Muslim diharapkan agar dapat selalu memberikan semangat dan pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendalam tentang agama Islam, agar para mu'alaf yang ada di dunia ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi seorang Muslim yang benar-benar mencintai agama Islam. Seperti para mu'alaf paling berpengaruh di dunia berikut ini. Di akhir abad 19, dunia jurnalistik Amerika mulai memasuki era baru. Dan pada saat itu pengaruh dunia tulis-menulis pun sangat besar dan efektif dalam membentuk opini masyarakat. Salah satu orang yang berperan dalam dunia tersebut adalah Alexander Russell Webb. Awalnya Alexander membuka diri dari berbagai agama dan merasakan ketertarikan terhadap Islam. Kemudian pada tahun 1893, ia mengundurkan diri dari staf diplomat Amerika di Filipina. Dan di negeri Paman Sam inilah ia memulai dakwahnya tentang Islam. Kemudian tidak hanya itu saja, di awal abad 20 Alexander semakin dikenal sebagai Muslim yang giat dan loyal dalam mendakwahkan Islam di negeri Amerika. Muhammad Marmaduke William Pickle merupakan mu'alaf paling berpengaruh di dunia selanjutnya yang berasal dari keluarga kelas menengah di Suffolk, Inggris. Terlahir dengan nama William Pickle pada tanggal 7 April tahun 1875, ia adalah seorang intelektual Muslim Barat yang terkenal dengan karya terjemahan Al-Qur'annya yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, ia merupakan pemeluk Kristen Anglikan yang kemudian berpindah agama memeluk Islam. Setelah dirinya memeluk agama Islam, ia pun berkelana ke negara-negara Islam di Timur Tengah.
Kemudian setelah kembali dari perjalanan tersebut, ia pun kembali ke tanah kelahirannya dan menjadi seorang pejabat yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan Nizam dari Hyderabad. Dan pada saat menjabat ia membuat sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang tidak disangka-sangka terjemahannya tersebut menjadi terjemahan dalam bahasa Inggris pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim dan diakui oleh Universitas Al-Azhar. Bahkan terjemahan tersebut disebut sebagai sebuah pencapaian penulisan yang besar oleh Times Literary Supplement dan tentu saja telah memberi pengaruh yang besar bagi perkembangan Islam di Eropa.